Shalom dan selamat pagi untuk kita semua yang tengah beribadah bersama-sama kami di online service OCC. Dan terima kasih juga atas kerjasama kita semua karena sentiasa stay at home karena PKP kita dilanjutkan lagi. Tapi jangan risau, kita punya ibadah sentiasa akan berjalan dan kita akan sama-sama menaikkan ucapan syukur kita lewat daripada pujian dan penyembahan yang akan kita sama-sama naikkan sebentar lagi. Mari kita naikkan beberapa pujian ini. Kita percaya kuasa Tuhan itu terlebih besar daripada segala masalah yang kita hadapi pada saat ini. Dan kita percaya janji Tuhan itu sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhan pulihkan hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir Halo, shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat presisi dimanapun berada. Ya, apa kabar kalian semua? Harapan saya semua kita berada dalam keadaan baik, sehat, sejahtera, ya, sukacita. Walaupun keadaan yang sebenarnya tidak mengizinkan kita untuk berada dalam keadaan sedemikian, tapi kita punya alasan. Kita punya alasan untuk bersukacita karena Tuhan bersama dengan kita. Ya, pada pagi ini saya ingin ajak jemaat untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Meskipun sudah 47 hari ini kita tidak pernah bertemu muka dengan muka, kita hanya lewat media sosial kita dapat berhubung, ya, bergurau. Tidak ada lagi kesempatan untuk
bersua seperti masa-masa yang sebelumnya, tapi saya percaya kita sedang menghadapi satu situasi yang terbaik dalam kehidupan kita, walaupun orang pikir ini adalah yang terburuk ya. Kenapa saya ingin ajak kita berkata demikian? Karena saya mau belajar dan saya mau cepat juga belajar. Bukankah yang baik itu bukan hanya pada masa yang baik, tetapi yang baik juga pada masa yang tidak baik ya. Jadi dalam apapun keadaan, yang terbaik pasti akan datang. Dan hari ini kita sedang meniti perjalanan ke sana, destinasinya yaitu mengalami yang terbaik daripada Tuhan. Nah, jadi oleh hal yang demikian kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang 38 hingga 42 berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan mengerjakan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya, amin. Nah, berulang kali kita mendengar firman Tuhan ini. Saya sendiri punya banyak persoalan tentang bahagian naas ini, karena bagi kita secara logika, orang yang melakukan tanggung jawab seperti Marta, dia sudah nampak melakukan yang terbaik. Nah, Maria tidak memperdulikan apa yang seharusnya seorang wanita bila ada tetamu hadir di dalam rumah, ya mereka akan mulai bersibuk, ya mereka akan sediakan kopi, ya mereka sediakan roti, makan dan minum sebagainya. Tapi pada waktu itu Tuhan datang membawa kabar baik kepada rumah tangga Marta untuk seisi rumahnya. Ia menyampaikan firman Tuhan. Lalu Maria yang di dalam rumah itu menangkap kehadiran Tuhan adalah membawa kabar yang baik. Lalu ia mengambil keputusan untuk diam, duduk di dekat kaki Tuhan. Nah, oleh hal yang demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, inilah yang menjadi persoalan dan tanda tanya. Pilihan yang kita ambil. Selalunya kita pikir kita sudah lakukan yang terbaik, kita sudah berlelah, kita sudah mengerah tenaga kita untuk melakukan apa saja. Lalu akhirnya kita merasa kita tidak dihargai, kita tidak diperduli, kita dibiarkan melakukan hal itu sendiri. Dan ini terungkap di dalam nas Alkitab yang kita baca sebentar tadi. Ketika Marta melihat Maria hanya duduk diam mendengar Yesus berbicara, sehingga dia tidak segan silu berkata kepada Yesus, ya Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Lihatlah pertanyaannya. Bukankah tidak sedikit orang yang melayani hari ini datang dengan keluhan, memberitahu, kalau di gereja ini, kalau bukan saya yang berlelah berletih, tidak akan jadi seperti ini. Dan hingga pada satu ketika ia melakukan apa yang dia pikir dia sudah lakukan yang terbaik, dan pada waktu itu orang lain seperti kalau istilah orang muda hari ini, krik 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 krik. Orang hanya menganggap itu seperti itu, ya tidak perlu dibahas, dan tidak ada yang volunteer untuk membantu apapun yang dia lakukan. Dan akhirnya jadi emosi dan meluahkan perasaan. Apa yang dia lakukan tidak ada support dan sebagainya. Bayangkanlah, inilah yang
rasa oleh Marta melihat saudarinya Maria hanya ambil bagian duduk mendengar perkataan daripada Tuhan Yesus. Dia merasa mungkin panas hati karena dia hanya melayani pada waktu. Bayangkanlah kalau Tuhan Yesus datang dengan 12 muridnya, mau harus sedia masak nasi. Kalau kita punya rice cooker cuma 7 cup, mungkin tidak cukup, perlu masak 2 round. Kalau rice cookernya kecil, bayangkanlah keadaan seperti itu ya. Dan dia harus terburu-buru untuk menyediakan apa yang harus secara fisik untuk melayani tetamu. Tetapi berbeda dengan Maria karena dia mengambil bahagian yang benar-benar menjadi tanda soal di dalam budaya kita, kehidupan kita. Kalau kita orang Lembawang Gundaya ataupun suku yang lain, tapi saya tahu kalau sejak kita muda, kita sudah diajar oleh orang tua kita, kalau ada tetamu, kita tidak biarkan tetamu kita duduk diam, cerita-cerita sampai perut berkeroncong, lalu tidak buat apa-apa. Tetapi walaupun orang datang bertali arus, kita akan sediakan paling tidak air putih, air sejuk, walaupun tidak ada air manis untuk mereka. Nah, bayangkanlah hal ini juga berlaku pada budaya zaman ketika Tuhan melawat Maria dan Marta. Tetapi ada satu yang diungkapkan dengan sangat sukar untuk dimengerti, yaitu tentang Maria memberi bagian yang terbaik. Kata duduk pada pembacaan dalam bahasa Yunani adalah parakatizo. Parakatizo. Ibrani adalah seperti taka. Dalam bahasa Inggris is to sit down-nya. Yang artinya duduk dekat dan mendengar. Dalam ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan. Ini adalah pilihan yang terbaik. Walaupun dia mengambil peranan bahwa dia tahu dia harus melakukan sesuatu, tetapi ini adalah lawatan Tuhan yang hanya sekali ini sahaja, yang tidak akan terulang. Dan ini yang dapat ditangkap oleh Maria. Sedangkan Marta untuk memilih mengadakan hal-hal yang lahiriah, yang fisik, melayan tetamu. Tetapi sedangkan pada waktu itu adalah waktu Tuhan datang untuk memberitakan kabar yang baik. Seharusnya kita ambil kesempatan untuk ambil bagian yang terbaik dahulu, dan kemudian kita pikirkan apa yang kita boleh sediakan untuk tetamu kita. Pada waktu Maria dengan berani mengambil keputusan untuk duduk diam di dekat kaki Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tersentuh. Bagaimana seorang wanita yang kerjanya harus ada di dapur, tapi pada waktu itu memberikan satu penyerahan, memberikan dirinya untuk dibentuk, mendengar perkataan Tuhan. Nah, pada waktu Maria memberikan semuanya itu yang lahir daripada hatinya, maka Tuhan memberitahu bahwa Maria sudah mendapat bagian yang terbaik. Nah, di dalam kehidupan kita, pilihan sebenarnya ada di tangan kita. Hanya persoalannya adalah, maukah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria? Pada waktu PKP ini, kesempatan kita untuk duduk dekat kaki Tuhan adalah peluang yang terbesar. Kalau sebelum ini Anda hanya sibuk, dan ini kita punya kesempatan. Dan kesempatan inilah yang kita ambil untuk lari daripada segala kesibukan kita yang sebelumnya, dan kita mau duduk dekat kaki Tuhan. Kita mau mendengar
Dia berbicara lewat firman Tuhan. Saya percaya kita masing-masing punya Alkitab, kita punya handphone yang terisi dengan firman Tuhan. Kita ambil masa kita untuk belajar. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan remanya kepada kita, hikmat kepada kita di waktu susah ini, agar kita mempunyai hikmat yang melampaui daripada apa yang kita pernah pikir sebelum ini, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata seperti, tapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan beribadah. Ada satu soalan dan bentakan kepada Yosua pada satu ketika. Kalau saja Yosua tidak memilih untuk beribadah kepada Tuhan, dia menjadi murtad pada waktu itu. Saya percaya orang-orang Israel tidak akan dapat melihat tanah perjanjian. Tetapi dengan tangan Tuhan yang sangat kuat dan perkasa, Yosua memilih untuk mengikut Tuhan. Meskipun Musa sudah wafat, tapi dia tetap memilih membawa umat Israel menyeberang sekali lagi dengan kuasa dan mukjizat Sungai Yordan. Ketika mereka sampai di tanah perjanjian, ketika kita lihat Yosua dalam beberapa siri perjalanan, dia mengetuai peperangan karena dia sudah mengambil tempat yang terbaik di posisi kehidupannya, yaitu untuk terus beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya berlaku kepada Maria. Dia tahu kehadiran Tuhan Yesus hanya sekali di rumah itu, walaupun itu di rumah Marta. Bukankah hari ini Tuhan juga sedang bekerja sedemikian? Tuhan sedang melawat kita di dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin lewat teman kita, mungkin lewat saudara mara kita, mungkin juga lewat online ini. Dan kita mau katakan, Tuhan aku belum siap. Mustahil. Tapi harusnya kita akan memberikan kata putus kepada Tuhan, aku siap. Jadilah kehendakmu, aku ingin beri yang terbaik hari ini. Ketika kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan melimpahi kita dengan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi dengan apa yang kita sudah pikirkan. Dalam Ulangan pasal 33 ayat 3, sesungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu daripada firman. Bayangkan betapa indahnya ayat ini. Ia mengasihi umatnya. Mengasihi umatnya bukan berbicara tentang saya pribadi dan Anda pribadi, tetapi kita semua. Tidak ada yang terkecuali ketika kita mengajar memberi yang terbaik untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Misalnya, kita mau mereka duduk di dekat kaki Tuhan untuk menangkap dan mendengar firman Tuhan. Saya percaya masa depan kita akan lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Yang terbaik sudah kita berikan, dan Tuhan pasti akan balas dengan yang lebih baik. Bukan kita mau minta balasan daripada Tuhan, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh ya, dalam Yosua pasal 6 ayat 6 dan 7. Yosua sujud dan berdoa di hadapan Allah. Pada ayat 10 dikatakan Tuhan datang dengan lawatan yang luar biasa. Doa adalah satu tindakan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak beres. Jadi hari ini, kalau Anda menganggap pertemuan Anda dengan Tuhan di dalam doamu itu hanyalah rutin, biasa-biasa, hari ini kita mengambil peranan, kita mengambil tindakan, kita mengambil iman, kita menyatakan apa yang kita ungkapkan di hadapan Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh kita mau lakukan, kita mau berikan yang terbaik. Jangan jadi seperti lalat. Saudara, di dalam kehidupan ini hanya satu perkara yang dapat mengubah pola hidup kita, yaitu cara pandang kita tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berikan perumpamaan tentang dua serangga, lalat dan lebah. Keduanya makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita tahu lalat itu sangat menjengkelkan.
Tapi lebah ataupun penyengat itu juga luar biasa menjengkelkan. Dan bukannya serangga yang boleh untuk kita sentuh ya. Tapi mereka punya karakter yang berbeda sesuai dengan ciptaan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan izinkan kedua serangga ini hidup, pernahkah Anda sadar? Kedua serangga ini boleh hidup di tempat yang sama, tetapi punya pandangan yang berbeda. Ketika kedua serangga ini terbang ke taman bunga, lebah akan mencari madu, lebah akan mencari manisan, lebah akan mencari keharuman. Tetapi lalat tetap akan mencari hal-hal yang buruk, hal-hal yang sampah, dan dia tidak akan betah untuk ada di taman yang indah. Bila lebah dibawa ke tempat yang kotor, bila lebah dibawa ke tempat yang najis, berbau, dia tidak akan tahan lama, dia akan melarikan diri. Tetapi lalat akan sangat senang di tempat itu, bertelur di tempat itu, membiak di tempat itu. Bayangkanlah, lalat yang diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang indah, di sebuah taman yang indah, tetapi dia tidak dapat mengalami pandangan yang benar tentang keindahan alam. Pandangan tetap terarah kepada hal-hal yang sampah, hal-hal yang busuk, yang menjadi kesukaan hatinya. Bukankah mereka punya mata yang sama untuk melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik? Tetapi lebah lebih memilih untuk mengalami ataupun untuk berada di tempat yang baik. Jadi pada hari ini demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah berikan bagian yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi itu bergantung dengan cara pandang kita. Marta mungkin pikir dia sudah lakukan yang terbaik untuk menjadi seorang pelayan di dalam rumah, tetapi Tuhan berkata, Maria sudah terlebih dahulu mengambil bagian yang terbaik, duduk di dekat kaki Tuhan. Jadi pada hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk tetap diam di kaki Tuhan pada waktu Anda punya kesempatan. Karena pada waktu kita tidak punya kesempatan, mungkin kita akan bayar harga yang mahal untuk berada di dekat kaki Tuhan. Jadi pada waktu yang punya kesempatan ini, kita lewati ibadah online ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita, agar Tuhan menolong menjawab seluruh pergumulan hidup kita. Sakitmu Tuhan sembuhkan, kekuranganmu Tuhan cukupkan, kesempatan Tuhan berikan, dan apapun keadaannya, kita tidak hanya berbicara soal berkat, tetapi dengan iman saya percaya tidak akan ada kekurangan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan hidup kami. Supaya kami dapat mengambil bahagian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati seluruh jemaat kami di OCC. Apapun keadaan dan situasi kami, Tuhan, Engkau lebih daripada segalanya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Bahkan pada hari ini, Tuhan berikan kemenangan bagi kami. Untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan, kami juga mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, agar kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak yang doa kami. Kami sudahi perkongsian kami pada hari ini. Bahkan ibadah online kami sudahi di dalam nama Tuhan Yesus dengan mengucapkan syukur. Amin.